Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini kita akan ngebahas sedikit mengenai investasi emas di tahun 2025, terutama buat teman-teman yang mungkin sudah atau mungkin sedang ragu-ragu pengen masuk ke investasi emas tapi bingung gimana caranya. Oke, kita akan saksikan sama-sama di video ini. Oke teman-teman, kalau dari teman-temanku sih ya, rata-rata mereka itu pada bertanya-tanya sebetulnya. Ini kan sekarang harga emas udah tinggi nih. Apakah terlambat untuk masuk investasi emas saat ini? Oke, pertanyaannya pasti aku rasa juga banyak teman-teman di rumah yang juga menanyakan hal tersebut ya. Mungkin awal tahun 2024, mungkin bulan April mungkin kalau nggak salah, temanku lagi sharing nih, kita lagi sharing, beliau lagi ngomong bahwa pengen mencoba untuk investasi lain, karena yang sekarang beliau lakukan itu kalau nggak salah waktu itu deposito ya di bank gitu. Nah aku memberikan saran pada saat itu, cobalah investasi emas. Kenapa aku juga berani memberikan saran itu? Karena memang kita kan, kalau teman-teman tahu ya dari beberapa video yang sebelumnya pun, aku sangat melihat emas ini akan bersinar nih. Sudah bersinar, tambah bersinar gitu ya. Nah, kalian boleh lihat aja dari video-video sebelumnya bahwa dari video-video sebelumnya pun sangat confident aku mengatakan bahwa waktunya untuk membeli emas, waktunya untuk membeli emas gitu ya. Nah, tapi flashback itu pada saat beliau beli, itu harga kimia berada di angka 1.200.000-an kalau nggak salah ya. Nah, terus seiring berjalannya waktu, sebenarnya menunggunya nggak terlalu lama waktu itu. Kalau nggak salah mungkin menunggu kisaran 2 minggu. Nah, harga emasnya langsung melonjak naik ke 1.260.000. Berarti sudah untung 60.000 per gramnya. Lalu kita jarang membahas mengenai investasi emas lagi gitu ya. Dan sampai akhirnya kemarin ketemu, ya aku sharing lagi bahwa sekarang harga emasnya udah mendekati 1.400.000 loh, bahkan sudah tembus ya 1.400.000 lebih. Nah, dari situ kita ngobrol-ngobrol bahwa sebetulnya pada saat beliau mau beli di bulan April 2024, emasnya pun sudah tergolong tinggi teman-teman. Karena kalau kita melihat Desember tahun 2023 itu masih harga 950-an per gram. Dan pada saat itu bulan April itu harga emasnya per gram sudah mencapai 1.200.000. Jadi kebanyakan orang berpikir nih, tunggu turun baru beli gitu ya. Tapi pada saat itu, dan saya pun juga nggak melihat ada potensi penurunan yang signifikan gitu ya. Makanya saya sendiri juga melakukan untuk menabung emas tersebut. Nah, berjalannya waktu sekarang jadi bisa dilihat bahwa beliau sudah untung 200.000 per gram, teman-teman. Ya, ini kita bicara apakah terlambat atau enggak ya. Jadi kalau kita melihat dari history yang sudah ada, teman-teman ya. Emas itu harganya bisa turun, betul. Tapi apakah penurunannya itu signifikan, teman-teman? Nah, kalau kita melihat historinya sih, teman-teman ya. Katakanlah deh, pada saat emas itu menyentuh harga 960.000 per gram, titik tertinggi pada saat itu ya, berarti pada saat 2020 COVID, teman-teman. Emasnya sempat koreksinya itu ke titik 800.000 kalau nggak salah ya. Berarti penurunannya mungkin kisaran 20%. Nah, apakah bisa dibanting lebih dalam lagi atau kalau saya investasi emas nanti rugi gitu ya? Ya, sebetulnya sih potensi tersebut ya bisa aja terjadi, teman-teman. Kita nggak bisa ngomong bahwa nggak ada kemungkinan emasnya akan turun banyak gitu ya. Tapi apakah terlambat? Menurut saya sih dalam investasi emas ya teman-teman, tidak ada kata terlambat sih teman-teman. Karena kalau misalkan biasanya yang membuat kita bilang terlambat itu karena apa? Biasanya ya, alasannya itu cuma satu. Harga emasnya udah tinggi banget sekarang, jadi mau tunggu turun. Nah, biasanya orang kejebak di situ. Pada saat dia nunggu turun, tidak melakukan action, tidak berani beli sebelumnya, ending-endingnya apa? Harga emasnya tambah naik lagi. Jadi akhirnya terulang terus tuh, bahwa sudah terlambat, harganya sudah ketinggian, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau kita ngomongin masalah investasi ya, kita belajar sama-sama dulu aja. Apa sih sebetulnya investasi itu gitu ya? Kita cari dari definisi yang ada di Google aja.
Nah, aku bacain teman-teman. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun apresiasi nilai aset. Nah, kalau kita ngelihat dari definisi ini, teman-teman, berarti kita mengeluarkan uang sekarang atau mengeluarkan sesuatu sekarang untuk mengharapkan sebuah keuntungan di kemudian harinya. Nah, kalau kita ngomong emas ya otomatis kita ngomongnya value-nya bertambah ya teman-teman. Karena kalau di emas kan nggak ada bunganya, nggak ada dividennya, kita hanya bisa mendapatkan atau mengharapkan kenaikan nilai atau apresiasi dari harga nilai emas tersebut. Nah, kalau bisa dibilang sebetulnya berarti yang masuk ke dalam dalam kategori ini apa aja sih? Alat apa yang bisa dijadikan alat investasi? Nah, ini susah teman-teman untuk dipahami atau beberapa hal cukup obvious, tapi beberapa hal juga bisa dibilang untung-untungan sih. Yang obvious itu contohnya seperti apa? Ya, contohnya emas, kemudian mungkin beberapa orang bilang tanah gitu ya. Itu cukup oke. Kemudian mungkin beberapa orang yang paham mereka akan bilang kripto, saham. Nah, itu aku nggak bisa ngomong karena aku nggak terlalu paham. Tapi ada juga alat investasi yang bisa dibilang untung-untungan lah, hoki-hokian. Contohnya seperti apa? Pada saat COVID, sepeda Brompton. Harganya aslinya 20 juta, dijual bisa sampai 60 sampai 100 bahkan 200 juta. Yaitu pada saat itu saja gitu. Kemudian contoh lain yang sekarang lagi marak juga teman-teman, stick biliar. Yang orang dulu beli harga 5 juta, 6 juta, itu bisa dijual di harga 30, 40, 50 dan lain-lain dan lain sebagainya teman-teman. Tapi memang kalau emas ini memiliki probabilitas yang lebih besar gitu teman-teman ya dibandingkan dengan alat-alat yang dari tadi aku sampaikan. Nah, kita sekarang bahas kenapa emas itu bisa dianggap sebagai alat investasi teman-teman. Pertama, bukan seperti yang tadi aku sampaikan, contoh katakanlah motor RX King gitu ya teman-teman ya, atau Vespa yang sudah tua. Mungkin kalau buat orang yang nggak ngerti teman-teman, Vespa tua itu hampir nggak ada harganya. Mungkin bahkan kalau orang yang nggak ngerti value-nya, mungkin dibuang. Nah, tapi berbeda nih dengan kalau misalkan emas, karena emas ini diakui di seluruh dunia kan teman-teman. Dan juga emas itu menjadi safe haven. Safe haven itu di mana ada ketidakstabilan di dalam dunia, baik itu masalah kesehatan, politik, ekonomi, apapun itulah ya. Jadi orang lebih memilih atau negara lebih memilih untuk menyimpan uangnya di emas. Nah, kalau kalian cari juga nih, negara-negara besar yang ada di dunia ini, contohnya seperti Amerika, kemudian China, itu semuanya berlomba-lomba untuk menyimpan atau menambah cadangan emas mereka, teman-teman. Ya balik lagi, kalau misalkan harga emasnya sampai hancur, kayaknya nggak mungkin ya, karena negara-negara ini menggunakan emas sebagai safe haven, di mana ya mereka mengharapkan emas ini yang paling aman loh kalau misalkan terjadi sesuatu. Nah, kalau kita ngelihat sekarang kondisi negara kita, bukan negara sih, kondisi dunia ya, makro sekarang. Perangnya masih berlanjut. Kemudian setelah Donald Trump naik, potensi untuk perang dagang antara China dan Amerika sepertinya akan berlanjut lagi. Maka dari itu kalau kita baca berita pun China juga menambah cadangan emas mereka, teman-teman. Ya, jadi menurut aku emas itu menjadi sebuah alat investasi bodoh ya. Bodohnya maksudnya apa? Nggak perlu mikir. Tinggal beli aja sih sebetulnya. Nah, tinggal pertanyaannya mau nggak kita beli, teman-teman. Nah, teman-teman kalau kita dengar-dengar juga dari mungkin masyarakat kebanyakan ya teman-teman ya. Terutama yang ibunya mengajari kepada anak wanitanya gitu ya, bahwa kamu kalau ada uang dibelikan perhiasan aja, dibelikan emas gitu. Nah, kemarin itu kebetulan aku sharing-sharing sama beberapa orang lah ya, ngobrol-ngobrol. Dan mereka bilang sih, wah aku beli perhiasan nggak pernah untung, pasti rugi gitu ya. Nah, gimana kalau kalian mengalami hal yang serupa nggak? Kalau kalian beli perhiasan ya, kita bilang perhiasan emas ya, baik itu kadar emas muda atau kadar emas tua atau berapapun kadarnya, tapi kalian beli perhiasan itu pernah nggak kalian untung, teman-teman? Nah,
balik lagi sih teman-teman. Kalau menurut aku, yang namanya emas itu kan memang alat investasi. Maka dari itu, aku juga menganggap perhiasan itu adalah salah satu alat investasi, teman-teman. Terus pasti nanti banyak yang cerita sama aku, atau mungkin ngobrol di komen gitu ya, bahwa, oh aku beli di toko emas ini, misalkan, lalu nggak untung dan lain sebagainya gitu ya. Ya aku sedikit sharing aja kalau kebetulan tokoku buka di tahun 2023, ada customer yang beli, dan di tahun 2024 pertengahan ya, mungkin bulan Juli, itu dijual. Dan itu aku melihat sendiri notanya, dan sampai sekarang masih ada disimpan ya, bahwa itu beliau itu mendapatkan keuntungan hampir 20% atau 20% lebih ya, dari 4 juta lebih. Beliau jual perhiasan ya teman-teman ya, perhiasan nih, kita bukan bilang logam mulia ya, perhiasan, dan itu emas muda. Dan itu untung teman-teman, untungnya 1 juta lebih waktu itu. Jadi beliau waktu beli 4 juta sekian, waktu dijual itu 5 juta sekian teman-teman. Nah, kayaknya hal-hal seperti ini, balik lagi aku nggak bisa menyalahkan ya, karena masing-masing toko emas kan punya peraturannya masing-masing. Tapi menurut aku sih perhiasan sebetulnya juga bisa dijadikan alat investasi. Sudah kita pakai, happy, bisa untuk bergaya juga gitu ya. Di lain sisi ada kenaikannya juga teman-teman harga perhiasan tersebut. Tapi balik lagi itu tergantung ketentuan toko di mana kalian beli masing-masing ya. Setiap kota, setiap toko, setiap daerah itu biasanya memiliki aturannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai logam mulia, teman-teman. Kalau kita bicara investasi emas, ya kita nggak bisa bilang jauh-jauh dari logam mulia, teman-teman. Nah, logam mulia yang paling banyak atau yang paling umum ya orang tahu itu kan antam. Sekarang sudah cukup banyak logam-logam mulia yang beredar di pasaran. Apakah alat-alat tersebut, alat-alat investasi tersebut adalah alat-alat investasi yang baik? Nah, kita kembali ke definisi yang tadi kita sampaikan ya teman-teman ya. Tujuan investasinya itu apa? Yaitu mendapatkan keuntungan. Jadi harganya naik. Pada saat beli harganya 1, pada saat dijual harganya 2. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi aku akan kembalikan ini kepada kalian lagi. Karena kalau kalian mengikuti aku sudah lama, aku sudah sering bilang bahwa ada alat investasi logam mulia yang paling baik. Kenapa? Ya karena harga beli dan harga jualnya selisihnya sedikit, teman-teman. Untuk gambaran aja, teman-teman. Contoh, kalau misalkan antam hari ini ya, teman-teman. Itu berada di harga 1.650.000 katakanlah untuk belinya per gram. Tapi pada saat teman-teman yang mungkin punya antam lama, pada saat ini mau dijual, kita sebagai toko emas itu menerima buyback-nya, harga buyback-nya itu mungkin di bawah 1.500.000 teman-teman. Anggap aja 1.400.000 deh katakanlah. Jadi di situ ada selisih 250.000 antara harga beli dan harga jual. Apakah itu karena toko emasnya minta atau pengen profit yang banyak? Ya enggak teman-teman, karena memang harga antam itu kita udah ada patokannya, kita tinggal ngikutin. Nah, jadi apakah selisih tersebut adalah banyak atau sedikit, bagus atau jelek, itu aku nggak bisa ngomong ya teman-teman ya. Tapi intinya yang aku mencoba untuk sampaikan sama kalian itu adalah pada saat kalian membeli atau investasi di emas, harus memilih alat investasinya tuh yang betul. Karena kalau misalkan nih teman-teman, katakanlah kalian beli antam tahun lalu deh, katakanlah tahun lalu 2024 awal, di mana harga ininya, harga apa buybacknya atau harga cokimnya gitu ya, itu berada di angka 1.100.000, 1.200.000 gitu teman-teman. Coba kalian tanyakan kepada toko emas, apakah antam kalian yang kalian beli 1 tahun lalu, pada saat sekarang dijual, apakah sudah ada untungnya? Nah, kalau misalkan sudah ada untungnya, kira-kira berapa per gramnya? Apakah untung 20.000, 30.000, atau bahkan sampai 100.000? Nah, kalau aku sarankan kepada beberapa orang yang sekedar ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman ya, itu alat untuk investasi terbaik, untuk investasi emas terbaik gitu ya, itu adalah cokim teman-teman. Jadi cokim ini adalah emas batangan yang tidak ada capnya, nggak ada mereknya,
ya memang bentuknya nggak bagus, tapi dia memiliki selisih harga jual dan harga beli yang sangat jauh, atau dari dulu yang aku sering ngomong adalah spread antara harga beli dan harga jual. Nah, kenapa spread ini sangat penting? Karena kalau misalkan kita bandingkan saja pada saat itu, katakanlah 1 tahun belakangan, harga Cokimnya atau harga buyback itu berada di angka 1.100.000, 1.200.000 deh. Dan pada saat ini, hari ini, Cokimnya berada di angka 1.400.000, berarti ada selisih 200.000 kan teman-teman. Nah, 200.000 itu hampir semuanya keuntungan kalian, karena potongannya untuk menjual Cokim pada saat ini, atau kita menerimanya itu dipotong kisaran 10-15.000 teman-teman per gram. Jadi kalian masih ada keuntungan kisaran 185.000 per gram teman-teman. Jika dibandingkan dengan Antam, yang pada saat itu kalian beli dengan harga katakanlah 1,5 juta, ya sekarang mungkin belum untung sih. Tapi kalian cek aja sendiri, jangan percaya dengan apa yang aku sampaikan. Ya, Dior, do your own research, selalu lakukan itu. Aku di sini hanya memberikan informasi-informasi gambaran besar aja. Nah, kalian yang harus melakukan riset kalian sendiri. Teleponlah ke toko-toko perhiasan di daerah kalian. Jadi kalian tahu nih, kira-kira harga Antam berapa, harga Cokim berapa, adakah yang menjual Cokim, ataukah nggak ada. Karena masalahnya di Cokim ini adalah akses. Tidak semua orang memiliki akses terhadap si Cokim tersebut. Oke. Dan bahasan aku yang terakhir ini adalah sebetulnya cukup simpel, yaitu cara untuk membeli emas, teman-teman. Ini aku sudah sampaikan di banyak video aku sebelumnya, dan aku akan ulang lagi sekali lagi karena menurut aku ini cara yang sangat mudah. Sekali lagi, investasi emas itu investasi yang bodoh, mudah, gampang dilakukan. Kenapa dikatakan investasi bodoh? Ya karena gampang dilakukan oleh semua orang. Katakanlah kalian punya 100 juta dan kalian mau belikan ini untuk membeli emas batangan. Saran dari aku adalah jangan beli 100 juta at once dalam 1 kali transaksi. Jangan. Tapi kita harus bagi. Bagi berapa kok? Terserah. Mau bagi 10, mau bagi 5. Tapi jangan dibagi 2 ya, terlalu sedikit ya. Nah, kenapa penting untuk membagi seperti itu? Naik turun. Jadi pada saat emasnya turun, kita nggak bisa bilang kita rugi, tapi kita akan beli lagi. Emasnya turun, kita akan beli lagi. Emasnya turun, kita akan beli. Kalau emasnya naik, mau nggak mau kita harus beli juga. Nah, jadi itu akan memberikan sebuah efek yang namanya averaging up atau averaging down. Kalau harganya semakin merendah, ya berarti averaging down. Harga rata-rata kita ya turun. Atau averaging up, berarti harga rata-rata kita naik, tapi kita masih mendapatkan harga emas pada saat harganya masih murah. Gitu. Nah, contoh sharing pribadi, aku pada saat membeli atau mulai nabung emas lagi ya, itu dimulai awal tahun lalu, bulan Januari tahun lalu kira-kira ya. Nah, itu aku membagi pembelian menjadi mungkin kisaran 10 atau 8 kali. Jadi memang tenggang waktunya lama untuk mengumpulkannya teman-teman. Jadi setiap 1 minggu, misalkan 1 minggu nih beli 1, nanti selang 2 minggu baru beli lagi, selang 2 minggu baru beli lagi. Jadi aku membutuhkan waktu kisaran waktu itu kalau nggak salah 4 bulan untuk sampai 100% itu betul-betul aku sudah dapatkan semuanya. Ya, kalau teman-teman yang ada di channel Telegram, ya kalian boleh cari juga ya teman-teman channel Telegram Tukang Emas Official. Di situ aku membagikan harga KIM setiap harinya dan juga ada analisa-analisa pergerakan harga emas. Nah, teman-teman di situ tuh semuanya aku terbuka ya. Jadi kalau misalkan aku membeli emas pada saat itu, aku sampaikan aku beli emas saat ini di harga segini. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang ikut membeli pada saat aku membeli, karena aku selalu sampaikan di grup itu sih, aku beli ya. Nanti kalau misalnya aku mau jual pun aku akan sampaikan bahwa aku jual gitu. Nah, kalian boleh join channel Telegram kita, cari aja di kolom deskripsi itu ada. So, oke teman-teman, pembahasan kita udah panjang, segitu dulu yang aku bisa sampaikan saat ini. Banyak teman-teman yang mungkin bertanya ya, ini harga emasnya naik terus dan akan sampai ke berapa? Ya teman-teman, sekali lagi, selama terjadi ketidakstabilan di dalam dunia ini, dalam tataran dunia, baik itu perang, krisis ekonomi, krisis kesehatan dan lain sebagainya, atau politik, ya sekali lagi semuanya akan larinya ke emas teman-teman. Jadi
Saya tidak bisa memberikan angka berapa sih masih akan sampai ke berapa. Bahkan posisi sekarang pun saya agak jarang untuk melihat grafik, karena menurut saya nggak perlu melihat grafik aja, kita masih bisa menebak harga emasnya masih akan naik. Nah, sampai titik tertinggi, nah baru kita akan menjualnya. Tapi kalau kalian ada yang nanya juga, kenapa kemarin emasnya turun di bulan Desember? Nah, cukup simpel teman-teman, semua orang yang sudah untung harus jual barangnya untuk mendapatkan atau merealisasikan profitnya mereka, teman-teman, ya kan? Nah, jadi itulah yang dikatakan action profit taking, makanya harga emasnya turun. Tapi kalau kita melihat per hari ini pun harga emasnya sudah mulai ngegas atas lagi ya teman-teman ya. Ya, jadi tinggal tunggu waktu aja sampai emasnya break up all time high-nya dan kemudian lanjut naik lagi. Oke teman-teman, segitu dulu informasi yang bisa sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah nonton, and see you di video selanjutnya. Bye.